Halo semuanya, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat ya. Om Swastiastu, salam rahayu buat kita semua. Nah, dalam kesempatan ini kita akan bertemu kembali untuk membahas terkait dengan kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui atau pertemuan sebelumnya atau penjelasan di video sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan kedudukan Pancasila yang secara resmi menjadi dasar negara disahkan pada 18 Agustus tahun 1945 oleh PPKI. Nah, dalam hal ini yang disahkan di sana adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga sekaligus pengesahan Pancasila sebagai dasar negara yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat diperinci itu adalah sebagai dasar negara merupakan sebagai sumber dari segala sumber hukum, kemudian konsekuensinya sebagai dasar negara atau Pancasila sebagai dasar negara atau sebagai sumber dari segala sumber hukum, tentu di sana akan memiliki dua konsekuensi sebagai hukum tertinggi dan juga sebagai papan uji untuk peraturan perundang-undangan selanjutnya. Nah, untuk memahami secara lebih detail, mari kita simak dulu agenda kita pada hari ini. Today's agenda. Yang pertama, kita sudah menyampaikan sekilas tentang kedudukan Pancasila. Kemudian yang kedua, kita akan membahas terkait dengan fungsi Pancasila. Kemudian yang ketiga, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan keempat, itu adalah summary and action item. Nah, untuk itu, sebelum kita mulai, silakan kalian boleh buka buku catatan. Kita punya icebreaker ya. Yang pertama, before we start with the session, let's warm up a little with the icebreaker question. What you frankly use emoji ya. Silakan nanti di sana, kemudian kalian taruhkan emotionnya. Ya, below suggestion in for the icebreaker question. What your morning route? Silahkan ditulis apa aja kegiatan rutin kamu di pagi hari. What did you have for the breakfast today? Silakan, apa enak atau silakan langsung munculkan emoticonnya. What's a random act for of the kindness you did for the stranger? Nah, apa saja yang menjadi kekuatan kamu yang paling menonjol pada hari ini? What the most challenging this you have done in life? Nah, apa yang menjadi tantangan dalam kamu melaksanakan action pada hari ini? What your favorite dessert? Ya, silahkan tunjukkan. Pokoknya kamu harus berpikir yang lebih baik ya dengan memberikan emoticon. Nanti bisa di-share di grup WhatsApp kita ya. Dan copy sticky note and write your thought ya. Silakan langsung tunjukkan emoticon kamu. Setiap anak juga bisa menunjukkan actionnya. Bapak tunggu ya. Oke. Untuk mengefektifkan waktu, let's get start. Are you ready, guys? Nah, so for the next session, I want to explain about Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, ini kita adalah membahas sekilas balik kedudukan Pancasila. Nah, semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia harus sejiwa dengan Pancasila. Pancasila sebagai hukum tertinggi dan sebagai papan uji bagi peraturan perundang-undangan Indonesia. Nah, sebagai sumber hukum, tentunya di sini segala produk hukum atau produk hukum harus bersumberkan pada Pancasila. Artinya, semua nilai-nilai Pancasila itu adalah tidak lepas dari hukum yang kita buat. Nah, dalam hal ini, Pancasila memiliki kedudukan puncak dalam tertib hukum negara Indonesia. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Pancasila tidak dimasukkan secara langsung dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi nilai Pancasila menjiwai seluruh peraturan dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Ya, yang kedua, kita membahas itu terkait dengan sebagai papan uji peraturan perundang-undangan Indonesia. Nah, dimaksudkan di sini itu artinya peraturan perundang-undangan yang sudah dan akan dibentuk dapat uji menggunakan Pancasila. Apabila dapat peraturan tersebut menyimpang, peraturan perundang-undangan terkait akan batal demi hukum.
Nah, peraturan tersebut tidak dapat berlaku sampai dilakukannya revisi atau diganti dengan peraturan baru yang sesuai dengan Pancasila. Nah, itu terkait sekilas balik kedudukan Pancasila sebagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan sebagai jiwanya Pancasila dan sebagai papan uji peraturan perundang-undangan Indonesia. Perhatikan segitiga berikut. Ya, segitiga ini sudah menunjukkan atau menggambarkan penjelasan di awal tadi bahwa Pancasila mempunyai kedudukan yang tertinggi. Kemudian ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam artian Pancasila ini dijabarkan kembali dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian kedua hal ini juga membawahi peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Dalam artian, seluruh tertib hukum di Indonesia merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Itu sebabnya Pancasila merupakan hukum tertinggi atau sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, berikutnya adalah kita yang kedua membahas fungsi Pancasila dan kedudukan Pancasila. Masih ya, dalam hal ini fungsi Pancasila itu ada dua fungsi Pancasila dan dua kedudukan Pancasila. Yang pertama itu adalah fungsi pokok dan kedua adalah fungsi tambahannya. Fungsi pokok di sini adalah kita membahas terkait dengan kedudukan hukum tertinggi. Kemudian Pancasila juga memiliki suasana kebatinan di dalam mewujudkan yang namanya kedudukan suatu negara tersebut. Ada cita-cita hukumnya, kemudian ada norma hukum yang harus dipatuhi. Nah, dalam hal ini, kalau kita berbicara terkait dengan kedudukan hukum, sudah kita jelaskan tadi bahwa semuanya harus dijiwai oleh Pancasila itu sendiri. Jadi, Pancasila mempunyai kedudukan hukum yang tertinggi. Suasana kebatinan. Nah, kita sudah dapat melihat dari sejarah bagaimana proses perumusan Pancasila sehingga berdirilah suatu negara. Nah, tentu dari perumusan ini juga akan mewujudkan cita-citanya. Nah, cita-citanya bangsa Indonesia seperti apa? Itu ada di dalam alinea keempat dalam UUD 45. Kemudian norma-norma yang harus dipatuhi. Tentu dalam hal ini semua nilai Pancasila tersebut memiliki nilai norma-norma kesusilaan tentunya yang akan diwujudkan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, dalam hal ini kita akan membahas fungsi tambahannya. Fungsi tambahan Pancasila satu sebagai pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Nah, itu adalah fungsinya sebagai pandangan hidup. Kemudian berikutnya sebagai jati diri bangsa. Nah, tentu dalam hal ini, sebagai jati diri bangsa, ini adalah merupakan sebagai identitasnya bangsa Indonesia. Identitas bangsa Indonesia artinya menunjukkan ini loh bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda-beda dibandingkan dengan bangsa yang lain. Kemudian berikutnya, itu sebagai kepribadian. Nah, dalam hal ini, kalau kita menunjukkan sebagai kepribadian, merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa yang lain. Sikap mental, tingkah laku, amal perbuatan bangsa Indonesia. Itu adalah kita berbicara sebagai kepribadian. Kemudian sebagai jiwa. Nah, kalau sebagai jiwa, sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan napas jiwa bangsa Indonesia dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Itu adalah sebagai jiwa. Kemudian berikutnya itu adalah sebagai dasar negara. Nah, tentu sebagai dasar negara itu adalah untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan Pancasila. Kemudian berikutnya adalah sebagai perjanjian luhur. Nah, perjanjian luhur yang dimaksudkan di sini itu adalah
Karena pada waktu mendirikan negara, Pancasila adalah perjanjian luhur yang telah disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, pelihara, dan dilestarikan. Kemudian berikutnya adalah sebagai cita-cita bangsa Indonesia dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam hal ini, mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia menjadi Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu adalah ini masih berhubungan dengan fungsi tambahan. Ini adalah sebagai ideologi negara. Yang namanya sebagai ideologi negara di sini adalah sebagai tonggak pertama, pola pikir pertama bahwa Pancasila itu merupakan sebagai gagasan pertama dalam mendirikan bangsa Indonesia. Sehingga dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi itu akan memiliki dimensi idealistis, kemudian dimensi normatif, dan dimensi realistis. Idealis atau idealistis itu artinya bersifat sistematis dan nasional yang terkandung dalam nilai sila Pancasila. Kalau normatif itu adalah sudah dijabarkan sebagaimana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian realistis itu adalah sesuai dengan kehidupan sehari-hari sehingga bersifat realistis dan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu dapat kita lihat dari fungsi Pancasila dan kedudukan Pancasila itu sendiri. Kemudian yang tahap ketiga, apa sih arti penting Pancasila? Nah, tentu dalam hal ini arti pentingnya Pancasila itu adalah untuk mencapai keharmonisan antar warga negara. Tentu semua hal mengacu pada Pancasila. Pancasila memiliki arti penting sebagai berikut. Nah, satu, asas berdirinya negara. Kemudian dasar penyelenggaraan kehidupan negara. Kemudian yang ketiga itu adalah dasar sumber tertib hukum nasional, menjadikan Indonesia merdeka dan berdiri kukuh sebagai negara yang berdaulat, dan kelima, membentuk negara Indonesia yang berkarakter. Coba perhatikan kembali dari perumusan, kemudian kita membahas tentang kedudukan Pancasila, fungsinya Pancasila. Itu adalah semua hal yang kita bahas terkait dengan arti pentingnya Pancasila itu sendiri. Nah, tentu di sini adalah untuk mencapai keharmonisan antar warga negara. Nah, tentu dalam hal ini, kenapa dia memiliki arti penting itu? Ada nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. Nilai moral itu merupakan satu kesatuan yang utuh, saling menjiwai dan dijiwai. Ya, kalian sudah di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas dari input, proses, dan output. Dari sila pertama sampai dengan sila kelima itu saling menjiwai dan dijiwai. Tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian berikutnya, di tahap yang keempat kita nilai dan moralnya Pancasila. Nilai merupakan ukuran atau tafsiran kandungan hal atau harga. Moral dalam hal ini itu adalah akhlak atau ajaran kesusilaan. Nilai moral dalam Pancasila berarti kandungan akhlak dalam Pancasila. Nah, nilai moralnya seperti apa? Satu yang kita bahas di sini agak panjang ya. Nilai ketuhanan. Yang kita pahami di sana adalah kalau kita melihat di dalam hubungannya Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, coba kita perhatikan di pasal 29 ayat 1. Dan di sana ditekankan bahwa kita berhak untuk menegakkan sila pertama sebagai menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius dan bukan ateis. Ya, bangsa yang religius dan bukan ateis. Perhatikan sila yang pertama dan hubungannya dengan Undang-Undang Dasar. Nah, keyakinan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Nah, karena kita keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, tentu dalam hal ini kita juga berbicara terhadap nilai Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sifat suci yang lainnya. Kemudian ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Di sini meyakini bahwa semua perintah dan menjauhi segala larangannya.
larangannya itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan. Nah, tentu dalam hal ini kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu. Kemudian yang keempat, memaksakan atau suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain tidak diberlakukan. Ya, berarti di sini ditekankan adalah tidak memaksakan. Kemudian membina kerukunan hidup antar umat beragama dan meningkatkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada menjamin berkembangnya kehidupan beragama dalam masyarakat dan menumbuhkan sikap toleransi beragama. Perhatikan itu termasuk juga nilai implementasi yang sudah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Satu, menjamin, kemudian membina kerukunan, tidak memaksakan kehendak atau kepercayaan, kemudian percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian berikutnya sesuai dengan perintah yang dilaksanakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, artinya menjauhi larangan dan perintahnya. Kemudian berikutnya juga mengamalkan nilai-nilai ada Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sifat suci lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah nilai kemanusiaan. Nah, tentu dalam hal ini setiap manusia diakui dan diberlakukan sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki derajat, hak, dan kewajiban. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sikap saling menghormati, tenggang rasa, dan non-diskriminasi. Ya, non-diskriminasi. Nah, nilai-nilai luhur yang tercermin dalam sila kedua dalam Pancasila tersebut adalah itu adanya pengakuan terhadap adanya martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan keturunan, warna kulit, budaya, bahasa, agama, jenis kelamin, dan kedudukan sosial. Kemudian mengembangkan sikap mengasihi dan tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain. Mengembangkan sikap mencintai dan menyayangi sesama manusia. Dan ada gemar melaksanakan kegiatan kemanusiaan. Mengembangkan sikap menghargai dan menghormati serta menjamin hubungan baik dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kemudian ada yang ketiga, itu adalah nilai persatuan. Nah, dalam hal ini nilai persatuan itu adalah yang mengandung makna sebagai usaha ke arah persatuan dalam kebulatan tekad untuk membina nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, hal ini senada dengan isi pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam hal ini tercermin juga nilai-nilai Pancasila yang ketiga. Satu, membina persatuan yang mendiami wilayah Indonesia, pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika sebagai pembina persatuan Indonesia, kemudian menempatkan persatuan dan kesatuan untuk kepentingan dan keselamatan bangsa negara sebagai prioritas kepentingan golongan dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Kemudian menumbuhkan sikap cinta tanah air atau serta sebagai sikap nasionalisme. Kemudian rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian memelihara ketertiban dunia demi berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian di sila keempat itu tentang nilai kerakyatan. Di sini ditekankan terkait dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ini sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan menempuh jalan permusyawaratan mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Sehingga
Dalam pelaksanaannya, dasar penyelenggaraan negara Indonesia itu adalah demokrasi. Artinya sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian pemimpin kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, kemudian mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi semangat kekeluargaan, dan yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah nilai keadilan. Dalam nilai keadilan, itu merupakan ditekankan cita-cita bangsa Indonesia yang setiap warga negara terdapat haknya sesuai dengan nilai keadilan dan keberadaannya. Nah, the mind is just like a muscle. The more you exercise it, the stronger it get and the more it can expand. Nah, tentu dalam hal ini kalian bisa tetap semangatnya itu adalah jangan membawa diri kamu atau pikiran kamu itu gunakan sebagai hambatan untuk menunjukkan kekuatan kamu di dalam mencapai sesuatu atau mengeksplor yang lebih jelas atau menjelaskan, dan kalian dapat menjelaskan hal tersebut. Ya, thank you. Have a great day ahead.